Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Ya, kabar. Baik, baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita mulai, setiap mahasiswa wajib memberi kata pembuka. Silakan dari Wodan. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak, Baik. Pak, dan teman-teman semua? Semoga sehat pada malam hari ini. Semoga dalam Suaranya penyampaian... pelan. Ya, Pak, dengar suara saya, Pak? Dengar, sayup, pelan. Ya, Pak. Soalnya lagi hujan di sini, Pak. Hujan ya? Ya, dari mana? Ya, Pak. Semoga dalam penyampaian mata kuliah pada malam hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi saya dan menambah wawasan saya dan dapat diterapkan dalam bidang pekerjaan saya, Pak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani Harlan, silakan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam hari ini kita dapat materi dari Bapak dan menggunakan Tidak. Pak, makasih Pak. Oke, Bu Mariani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua dilimpahkan kesehatan dan kita dilimpahkan kemudahan untuk menerima materi mata kuliah yang akan disampaikan oleh Pak Adi Mursalin. Nah, mudah-mudahan juga nanti hasilnya setelah kita mempelajari ini kita dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Pak. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Apa kabarnya, Pak? Baik. Alhamdulillah. Semoga hari ini apa yang disampaikan dengan Bapak bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman, dan semoga bisa bermanfaat untuk di hari-harinya. Sekian, terima kasih, Pak. Oke. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Semoga mata kuliah ini lancar dan mendapat ilmu yang baik untuk diterapkan ke depannya. Amin. Kalau ada kue itu tambah lancar ini. Apa, Pak? Kalau ada kue tambah lancar. Kuliahnya nih kalau ada kuenya. Ada kuenya Enggak, enggak? Pak. Masalahnya tuh enggak ada sponsor kok, Pak. Kalau ada sponsor sih kuenya lancar, Pak. Gue pindah dulu, Pak. Hah? Sponsor. Pindah, Pak, suruh sponsor, Pak. Saya sponsor lah. Gue pindah. Udin, Bapak mau kasih sponsor. Gue pindah. Siap. Nanti gue pindah ngomong tuh. Nanti gue kasih sponsor tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Semoga untuk mata kuliah kita hari ini dapat kita terima dengan baik Pak malam ini, dan semoga dapat kita terapkan pada kehidupan kita juga Pak. Gitu. Mungkin sekian sih Pak. Kalau untuk sponsor tadi boleh nih Pak, kalau udah enggak ini nih kondisi enggak gini, kita makan-makan keluar nih Pak. Nah, itulah enak kalau cerah kan. Oke. Curiga itu kursinya kok sama? Beda. Kursinya sama. Pak, dimakan ya. Bapak ngajar ke sini, Pak, ramai-ramai gitu, Pak, ngumpul. Boleh lah, kapan ngumpul rame-rame? Boleh enggak? Boleh lah. Boleh lah. Boleh, Pak. Nanti kita bakar-bakar ayam, Pak. Boleh nggak, Dik? Boleh ya. Bakar-bakar ayam ya nanti. Ayam. Ayam hidup atau yang mati? Ayam kampus, Pak. Oke. Kembali, yang Bali, mana Bali nih? Kembali kayaknya sedang di jalan tuh, Pak. Pak, Bali lagi di jalan, izin telat katanya, Pak. Oke, Jessica go.
Jessica, go. Siapa Iya, Pak. siapa izin di jalan, Pak? Masih dalam Ayo, ayo, perjalanan. ayo. Nanti jalan. Mau Siapa? jalan. Kalau Jessica go. Ya Pak, selamat malam Pak. Malam. Semoga kuliah kali ini kita dapat bermanfaat Pak. Makasih Pak. Jessica ini bajunya kecil warna hijau hari. Ketiga kali. Iya, kayak anak MTS baju Jessica. Hah? LS ya? Tinggal Kayak- pakai Kayak ini anak lah ya. MTS. Cerah. Iya. Bagus bagus apa ditutup lah. Tinggal gini lah ya. Saya pakai kerudung. Oke. Tinggal kayak gini. Ya, jadi kan Bapak udah kasih dulu minggu lalu kan udah ada pertanyaan kan, pertanyaan tentang perilaku konsumen. Ada, Dan Pak. itu kita diskusikan pada malam ini. Nah, kita share dulu Ya, ya, Pak. share dulu buka WhatsApp dulu ini. Nah, ini kan ada pertanyaan kan? Nah, ini ada pertanyaannya ada. Yang pakai bahasa Inggris itu. Nah, ini kan? Ada artikel nih, artikel. Ya, Tapi Pak. kita coba menjawab jangan pakai artikel dulu, pakai logika ya, pakai logika berpikir kita ya. Nanti Ya, Pak. Nah, nomor satu gini, apakah Anda itu nomor satu dulu ya? Apakah Anda itu menggunakan sosial media? Silakan saya bisa jawab. Menggunakan, Apakah Anda Pak. itu menggunakan sosial Menggunakan. media? Silakan. Gunakan. Kira gimana jawabannya nih pertama nih? Tanpa melihat artikel dulu, jawaban bebas dulu. Bu Bondan bisa nih, bisa menjawab nih. Nah, siapa Dan- jawab? Aku mau jawab masing-masing. Coba. Apakah Menggunakan. Anda menggunakan sosial media? Ya Pak, menggunakan Pak. Nah, apa bentuknya? Seperti Instagram, Instagram, WhatsApp, WhatsApp, Facebook. Twitter, dan lain-lain Pak. Oke. Kalau Bu Mariani, Menggunakan, Pak. nah, Saya pakai IG. Oke. Iya, pakai Instagram, WA, Facebook gitu, Pak. Kalau Bu Bondan, Saya menggunakan WhatsApp, Twitter, IG, Facebook. oke. Kalau Jessica, Ya Pak. Jessica gimana? Oh Pak, sorry Pak. Apakah Anda menggunakan sosial media gitu ya intinya? Dalam kehidupan Iya. sehari-hari, Iya, menggunakan sih Pak. apa saja yang bentuknya apa saja yang digunakan? Saya pakainya WhatsApp sama Instagram aja Pak. Instagram ya, oke. Tadi Mas coba jelaskan kenapa Anda menggunakan sosial media itu apa? Nah, gitu. Siapa mau menjawab? Silakan. Saya, Pak. Silakan langsung jawab. Sosialisasi, Pak. Hah? Govinda, Pak. Nah, silakan gue pindah. Kalau saya memakai sosial media, kebetulan yang saya pakai cuma Instagram dan WhatsApp, Pak. Ya. Kalau WhatsApp untuk keperluan pekerjaan, perkuliahan, gini-gini, Pak. Untuk update informasi sih, Pak. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau Instagram untuk hiburan ya, Pak. TikTok gitu, Pak. Dan untuk hiburan, betul enggak? Untuk hiburan, Pak. Ada Nah, untuk cuman bisnis? kalau untuk bisnis masuk di WhatsApp semua, Pak. Wah, semuanya enggak. Oke. Yang lain gimana yang lain? Silakan menjawab. Yang lain gimana yang lain? Sama, Pak. Sama sih Pak. Sama Pak. Sama, Pak. Kurang lebih lah. Pak. Sama. Paling kadang Instagram bisa untuk mencari informasi juga sih Pak. Ya. Ya, Kan kadang informasi-informasi berita itu cepat masuk juga di Instagram. Apalagi kita jarang yang lihat televisi gitu kan. Up to Jadi kita date. dapat informasinya juga dari sosial media tersebut. Nah, Betul itu, Jess. ya. Tipe nomor 3 udah terjawab enggak? Kalau Ya, Pak. Anda punya sosial media, apakah Anda tuh selalu memperhatikan iklan-iklan di sosial media enggak? Ya, Biasa, Pak. Biasa. Biasa, Pak. biasa dah. Sudah terbiasa Pak. Iklan apa tuh? Kayak iklan kopi. Kadang banyakkan Juga ikan juga gitu. kopi, travel, Iklan hotel biasa, Pak. Tokopedia. Banyak Pak. Iklan Iklan ikan-ikan, hotel, Pak. Pak. Bayar 2 malam, bayar 1 malam, Iklan. nginap 2 malam. Oh gitu. Kata. Nah, ya tuh. Jadi dengan adanya sosial media bagaimana pengaruh terhadap surat kabar, gitu, televisi gitu. Kira gimana? Ada pengaruh enggak nih? Ada, Kalau Pak. iklan ini Anda lebih sering nonton iklan di sosial media atau di televisi atau baca koran atau gimana? Paling Sosial sosial media, media Pak. Sosial media. Sosial media, Pak. Karena kalau sosial media kan HP-nya Pak
bisa dibilang 24 jam selalu sama kita. Ah, Kalau iklan dibawa media terus koran, 24 kalau jam. iya kalau televisi kan jarang, Pak. Berarti kalau milenial itu lebih suka itu di sosial media enggak? Berarti kalau Iya. Anda Pak. kalau Anda bisnis tapi Anda lakukan. Anda udah membaca bahwa banyak milenial ini suka sosial media kan melalui handphone kan, pakai WhatsApp, Instagram dan sebagainya kan. Kalau Anda punya bisnis apa yang lakukan? Pasangnya di Informasi. sosial media, Pak. Sosial media. Kalau RRI gimana Bu Mariani RRI? Ada nggak iklan di sosial media RRI Pontianak gitu? Kayak Ada, Pak. Facebook, Sekarang juga. RRI kan ada IG-nya juga, ada Oh, ada ya? Facebooknya. Kita siaran juga, Pak, secara langsung Facebook ada, Pak. Sekarang kan sudah mengikuti perkembangan teknologi, Pak. Ya, ada live from Agensi Instagram kan? media. Ada, Pak. Ada live from YouTube enggak? Ada pakai Iya, ada Pak. melalui Facebook kan? Oke. Facebook ada juga. Jadi di sini dengan adanya sosial media tuh, jadi pengusaha tuh harus membaca perilaku konsumen kan? Betul Iya, enggak? Pak. Karena konsumen berperilaku bahwa kan konsumen tuh cukup dengan melihat apa tuh HP kan? Karena HP buat mana-mana. Dalam HP itu ada Twitter, ada LinkedIn, ada Facebook, kan ada Instagram kan? Sehingga udah Iya, praktis dah di mana dibawa. Sehingga sekarang kalau kita di pengusaha kita juga melakukan iklan melalui itu sosial media kan? Karena milenial itu suka dengan di sosial media. Pasti menggunakan sosial media kan? Dari anak-anak, remaja, sampai orang tua pun suka sosial media kan gitu. Tapi kalau ibu-ibu kayak Shopee, situ ada Tokopedia, banyak ikannya kan? Dan sebagainya, gitu kan? Oke. Tapi apakah Anda percaya pada sosial media? Kadang percaya, kadang enggak, Pak. Ya, gimana enggak percaya? Gimana enggak percaya? Gimana enggak percayanya? Fikri, coba. Kenapa enggak percaya? Tidak percayanya itu seperti misalnya ada yang ingin endorse tapi dia suka menipu, maksudnya Gitu seperti ya, itu sih. ada ciri-cirinya kan? Biasa itu fake akun, Pak. Hah? Fake akun, Pak, biasanya, Pak. Oh, fake akun. Ya, akun palsu itu ya enggak? Iya, akun palsu. Jadi dia tuh buat seolah-olah dia tuh ada jualan, Pak. Padahal sebenarnya enggak ada. Padahal enggak jualan ini enggak? Sama jualan harga terlalu murah, Pak, di bawah pasaran jauh gitu-gitu. Itu berarti KW enggak? Jadi misal barang harga 1 juta tapi dia bisa jual 200 kayak gitu. Oh gitu. Jadi berarti kita juga harus hati-hati gitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu. Jadi kita jangan selalu percaya pada sosial media. Kita harus hati-hati dalam sosial media. Dan apakah sosial media itu berpengaruh pada keputusan pembelian Anda? Apakah sosial media itu mempengaruhi keputusan pembelian Anda? Bisa berpengaruh, Pak. Pengaruh ya? Pengaruh, Pak. Pengaruh, Pak. Pengaruh. Saya juga sih. Gimana pengaruh itu? Gimana heran? Bagian pengaruh gimana? Kalau pengaruh, Pak, saya itu kan cari dulu, Pak, benar enggak ini akun ini pindah. Kalau asli terus ada testimoninya orang-orang tuh kasih testimoninya bagus, berarti saya mau juga beli, Pak. Ya. Jadi kalau perbankan, ini kan kehidupan perbankan itu gimana perbankan? Karena kan arti kan Anda menyimpulkan bahwa sosial media itu juga berpengaruh pada keputusan konsumen membeli kan? Ini kan sekarang ketika di perbankan gimana supaya dengan sosial media orang banyak invest di biasa saya itu, Pak, posting tentang apa, Pak, iklan-iklan lah dari Bank Mandiri kan kadang-kadang ada promo-promo apa saya posting gitu. Jadi kan orang pun sering nanya ke saya, tertarik lah sama program yang dikasih Bank Mandiri gitu, Pak. Ya. Oke. Kalau Dini gimana, Dini? Iya, Pak. Nah, seberapa penting tuh peranan sosial media bagi usaha Dini itu apa? Gimana? Oh, kalau sosial media tuh seberapa penting buat ini? Penting lah, Pak. Soalnya kan kalau untuk jualan tuh lebih mempercepat untuk perkenalan produk ke konsumen sih, Pak. Tapi Bapak tidak pernah lihat Dini itu di sosial media? Gimana, Pak? Bapak tidak pernah lihat produk Dini di sosial media? Instagram Instagram Dini. Ya, Pak. Nanti ya, itu, Pak. Nanti ya kami follow Bapak. Insya Allah, Bapak ingat ya, Pak.
Wah, ini kalau udah ingat nggak follow lain nggak? Follow lah, Din. Ya kan? Gila nanti kita berkawan lah Pak ya. Nah, jadi penting nggak tuh Promo, kasih promo, Din. penting nggak sosial media bagi usaha ini itu? Ada pengaruh nggak? Pengaruh sih Pak. Jadi ini kan memasang produk di sosial media kan, ada pengaruh pada konsumen membeli produk Ada itu. Pak, lebih kayak produk itu lebih misalnya kan kita terus upload foto kuenya, terus kita kasih keterangannya di caption itu kita kasih keterangan ukuran berapa, harganya berapa, terus toppingnya apa-apa, itu berpengaruh sih Pak. Jadi lebih kayak satu sisi kayak lebih apa ya, cepat memperkenalkan ke konsumen sih. Ya, jadi kalau memang kali ini milenial semua sudah pegang HP semuanya enggak? Perilakunya HP semuanya. Kalau nggak ada HP rasanya ada rasa kurang gitu ya enggak? Iya sih Pak. Itu perilaku konsumen ya kan. Jadi kan udah era teknologi ya kan. Jadi ya memang itu harus pada teknologi kan. Jadi memang sosial media itu berpengaruh pada teknologi ini kan, platform teknologi ini kan baru. Nah, kalau Anda misalnya melakukan pembelian, ya, Anda ini melakukan pembelian suatu produk, Anda kan cari informasi kan, informasi bagaimana Anda cari? Bagaimana Anda cari? Informasi sumber informasi yang paling Anda suka, sumber informasi dari mana? Apakah dari Facebook, apakah dari Instagram, apakah dari WhatsApp, apa gimana tuh kira-kira? Kalau misalnya Anda beli satu produk, kata produk apa? Produk mesin cuci, gitu ya. Itu Anda sumber informasi yang paling Anda suka dari mana tuh? Untuk dapat informasi tentang produk mesin cuci itu. Apakah dari WhatsApp, apakah dari Facebook, apakah dari yang lain? Gimana? Silakan. Google, Tokopedia, atau Shopee? Pada Tokopedia, artinya kan dari sosial media kan? Dari saya mau butuh mesin cuci ini. Anda cari informasi mesin cuci yang Anda ingin mencari mesin cuci yang bagus kan, yang berkualitas. Anda mau cari informasi. Nah, sumber yang paling Anda suka tuh sumber apa? Cari informasi itu. Media apa yang Anda suka? Yang paling suka. Yang pertama kali Anda kunjung itu media apa gitu? Untuk mencari informasi tentang mesin cuci ini. Yang sering. Kalau gue pindah gimana gue pindah? Kalau saya cari informasi sih biasa langsung googling sih Pak. Googling, ya? Lebih di Google Pak. Maksudnya saya kan lebih ngambil fungsi barang itu apa segala macam dulu. Nanti kalau masalah harganya barulah nengok di Tokopedia, di Bukalapak. Tapi itu harganya. Tapi kalau untuk informasi barang itu lebih ke Google-nya dulu Pak. Oke, jadi Google enggak? Google. Ya, baru kita langsung ke udah tahu kita barang yang mau dibeli, baru kita ke Tokopedia, fokus ke barang itu, baru kita harganya gitu Pak. Gimana Pak? Tokopedia dan Shopee. Kan ada Shopee juga, ada Shopee, ada Beli, ada Tokopedia kan. Kalau Shopee saya lebih ke ininya sih Pak, kayak ongkos kirimnya Pak ya. Kalau kita akun baru tuh dapat gratis ongkir gitu. Oh gitu. Jadi makin banyak kita buat akun tuh makin banyak gratis ongkirnya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau udah kita pesan satu barang, mau pesan barang lain buat akun baru lagi gitu Pak. Itu sih Pak. Ya, jadi masing-masing beda-beda kan sumber informasi. Kalau gue pindah dari Google dulu, baru ke Tokopedia. Kalau Jessica gimana Jessica? Sama sih Pak, kalau untuk mencari informasi. Iya, soalnya untuk mencari tahu produk yang kita mau beli dulu. Nanti kita baru bandingin harganya Pak di mana gitu. Biasa kan kalau kita buka satu acara kan, kita baca artikel ya, atau muncul lah iklan tuh. Susah dimatikan kan? Muncul terus. Kita tutup, muncul lagi, tutup. Ada nggak risau ke gitu? Merisau Pak, karena merisau lagi. Enggak gitu kan? Apalagi itu Pak, iklannya itu Pak. Iya. Iklannya obat kuat Pak. Nah, gimana? Gimana kemarin nih iklan obat kuat tuh? Gimana? Iya, kesal tuh Pak. Kalau ada itu susah dimatikan, muncul terus gitu kan. Nah, itu kadang mungkin memang butuh kali Bu, makanya muncul terus iklannya Bu. Muncul terus, tak pernah mati. Siapa yang butuh? Itu muncul sendiri itu. Nah gitu. Ya memang tetap juga risau juga ya enggak.
asik baca berita atau pada iklan terus. Berarti iklan terus. Nah. Atau Anda misalnya Bapak Ibu Saudara kerjakan tugas mencari satu informasi, muncul iklan. Nah, akhirnya mati gitu kan. Dan sebagainya. Oke, jadi itu ya. Jadi itu karena juga mengganggu enggak kan? Mengganggu. Iya, Pak. Tapi kalau suatu saat kita membuka satu informasi produk juga penting enggak kan? Iya, Pak. Kemudian, apakah Anda merasa sosial media itu membantu Anda dalam mengambil putusan? Membantu tidak, kira-kira? Membantu sih, Pak. Iya, membantu. Membantu ya? Membantu enggak, oke. Menurut Sangat Anda, membantu, Pak. sangat membantu. Apa Rehan? Sangat membantu, Rehan. Kira-kira apa? Alasannya apa? Oh, dalam memberi keputusan untuk membeli produk ya, Pak? Ya, betul. Ini, Pak, kalau saya sih, kalau misalnya YouTube itu masuk dalam kategori sosial media, Pak, Masuk. saya sebelum saya membeli produk sih lebih ke lihat review di YouTube dulu sih, Pak. Alasannya Seperti apa? dia jelasin, kalau kita lihat di YouTube itu, Pak, barang yang kita beli itu kita lebih tahu spesifik barang tersebut, Pak. Jadi lebih spesifik dan dijelaskan sama narasumbernya gitu, Pak. Oh, langsung tidak lebih tahu Langsung, Ada peragaan beda. Nah, betul, ada peragaannya. Terus kurang lebihnya mudah kita pahami, Pak. Karena kan kita lihat video kan dari YouTube, Pak. Ya, betul. Juga itu sih, Pak. Ya, betul. Bapak sependapat kayak YouTube lebih bagus ya enggak untuk kita langsung tahu kan cara menggunakan produk kan, karena ada demonstrasi produk gitu kan, demo produk itu. Kalau kita pakai Google Jet cuma udah mati, tidak tahu apa bagaimana, tidak selesai menggunakannya, tidak paham bahasanya kan. Betul, Pak. Memahami kan gitu, ya kan? Oke. Nah, menurut Anda apa peran sosial media dalam mempromosikan produk Anda? Nah, nih masing-masing kalau di RRI dulu, RRI kan Bu Modan dengan Bu Mariani, ya. Nah, kira-kira apa peran sosial media dalam mempromosikan produk yang dijual gitu, produk yang Anda jual gitu? Perannya apa? Pak. Ya, perannya itu lebih kita memberikan kepercayaan kepada konsumen kita, khususnya ini bagi pemasang pembeli-pembeli program gitu, Pak. Seperti kan narasumber ini, mereka kan membeli jam dialog. Jadi mereka merasa yakin gitu bahwa RRI itu menyiarkan tidak hanya melalui audio tapi juga audio visual melalui media sosial gitu, Pak. Jadi mereka lebih percaya, lebih yakin gitu. Ada juga melalui YouTube. Ada, Pak. Ada juga ya? Ada. Ya, sekarang kami juga banyak, Pak, programnya kayak guru keliling, belajar di RRI itu. Jadi kan ini merupakan program nasional. Ya. Jadi kita siarkan secara nasional juga, Pak. Terus kita juga punya TV sendiri sekarang, Pak, RRI Net gitu. Ada juga. Oke. Kalau Jessica gimana, Jessica? Dari tempat Jessica kerja tuh. Gimana, Pak? Kalau Jessica gimana? Tentang peran sosial media itu dalam mempromosikan produk. Jessica kerja di kelapa sawit kan? Ada tidak peran tuh sosial media dalam mempromosikan produk kelapa sawitnya itu? Kalau kami sih, Pak, sosial medianya sih, kalau kami yang mengiklankan sih nggak ada sih, Pak. Paling kita mengiklankan bagian HRD yang mencari karyawan kayak gitu sih, Pak. Karena kalau untuk produk itu kan kita udah pasti, Pak, siapa yang beli gitu, Pak. Jadi kita nggak ada mengiklankan kayak yang produk-produk yang lainnya gitu, siapa yang mau beli gitu, nggak ada sih, Pak. Ya. Kalau gue pindah di PLN mana? Kalau PLN sangat bermanfaat sih, Pak. Karena kita kan setiap kemerdekaan sama setiap ulang tahun PLN itu selalu ada promo-promo tuh, Pak. Khususnya promo tambah daya gitu, Pak ya. Jadi setiap di kemerdekaan itu sama di ulang tahun PLN itu pasti ada program tambah daya gratis untuk yang tarif sosial gitu, Pak. Jadi kayak masjid, kayak gereja atau apapun yang tempat ibadah semuanya dapat diskon gitu, gratis gitu, Pak, tambah dayanya gitu. Tapi kalau untuk yang rumah tangga biasanya dapat diskon, dan diskon pun sampai 75% gitu. Jadi sosial media itulah yang membantu kita untuk menyampaikan ke semua pelanggannya gitu, Pak. Melalui sosial media apa tuh? Instagram kan banyaknya PLN. Kita ada Instagramnya PLN, ada Facebooknya PLN gitu. Jadi malah ke semua, sama kita juga ada grup WA yang melibatkan kepala desa sama kecamatan gitu-gitu sih, Pak. Jadi sekali kita share itu langsung semuanya sampai gitu, Pak. Banyak komentar, banyak nanggapi tidak kira?
banyak Pak. Kalau yang di WEK di yang di WAG itu khususnya kayak kecamatan atau kayak di desa-desa itu langsung dibilang baik akan kami sampaikan ke RT atau apa, nanti RT nyampaikan ke rumah-rumah gitu Pak. Penting ya, sangat penting. Ada pengaruh berarti kan? Iya Pak, sangat bermanfaat sih Pak. Pas sekali ya. Mempermudah lah ibaratnya kalau kita dengan sosial media yang kalau kita manual mungkin nyampaikan bisnis minggu, dengan sosial media mungkin 1 hari udah bisa sampai ke semua gitu Pak. Ya. Oke. Memperpendek jarak. Gimana? Perpendek jarak gitu Pak. Ya. Kalau Pak Erlan gimana Mas Erlan? Erlan di bank gimana? Kurang lebih sama kayak Pak. Kita tuh pas tanggal kemerdekaan, terus hari jadinya Bank Mandiri itu selalu ngasih ya bunga-bunga gitu loh Pak. Kalau untuk nasabah kredit bunganya rendah, tapi kalau untuk yang nabung atau deposito bunganya tinggi. Kayak gitu sih Pak. Oke. Kalau Dini, bagaimana peran sosial media dalam mempromosikan produk Dini ini? Gimana Dini? Sangat penting sih Pak, apalagi kan Dini kan promosinya lebih penting tuh kue lapis ya Pak ya intinya ya. Soalnya kalau agar tapi saya sayangnya tuh kue lapis udah sampai ke Bapak, enggak pernah sampai ke Bapak. Sampaikanlah Din. Enggak pernah sampai ke Bapak. Bapak belum merasa. Sampaikan Din. Enak ada ke Dini nih. Kan nanti kan testimoninya dari Kak Adi Din. Enak ada kue lapisnya gitu kan. Kalau enak kan di Bapak Bahkan langsung promosi. Kan promosi. Saya dosen ini kan gitu kan ya. Nanti kan kalau di mata kan Bapak beli. Kan gitu. Ya. Spesial untuk Kak Adi pas UTS dikirim ke rumah Pak. Iya kita malah tidak takut konsumen kan? Kelas ya, Din. Jadi tidak takut konsumen nih kan? Harus tanggap konsumen kan gitu. Boleh gitu Din. Din kempunan Din. Kasih testimoni. Enak enggak? Kalau enak kan banyak beli nih. Oh, produk lapis Dini enak kan gitu. Kan gitu pasang di sosial media. Bapak endorse Din, endorse Bapak. Mana Dini? Ayo komentar Dini. Mana Dini komentar. Jadi Pak itu sangat penting sih Pak karena gara-gara Instagram kan dia pakai Instagram tuh jadi lebih memperkenalkan kue tuh keluar daerah. Jadi pelanggannya tuh dari Jogja, Surabaya, Jakarta, terus kadang di Palembang ngirimnya. Jadi lebih bermanfaat sih Pak untuk perkenalan bukan di daerah sendiri ya. Jauh-jauh ke Palembang sampai ke dapat. Jauh sampai Palembang. Pak Adi pada jauh tapi ke Wonogiri itu enggak ada. Kawan kelas pun tak dapat. Enggak dapat ke? Palembang jauh. Dan apelnya enggak dapat, Pak. Satu kali ke Palembang sampai Jakarta sampai, tapi ke Kota Baru enggak sampai, Mbak tuh. Itulah kacau ini. Kacau ini. Jalur Pontianak untuk Gimana ini ya? Tapi Bapak tak pernah lihat ke Dini di Instagram nih? Mana ke Dini? Nggak ada. Udah 2 kali dah Bapak nanya. kasih linknya Din. Jadikan Din, kasih Din. Pak, jangan lupa itu Pak follow TikTok Bu Bodan Pak, mantap. Oh ya Kak? Gimana itu TikToknya gimana? Iya kok Bu Bodan hari ini diem banget ya Bu? Bu Bodan diem Bu? Tidak semangat ya? Itu. Iya biasanya tiap Zoom Bu Bondan yang lebih heboh. Lebih semangat. Iya. Semangatnya enggak? Iya. Karena anaknya enggak ada ikut anaknya. Siapa anaknya itu? Bu Bodan kurang lihat ini, kurang lihat iklan penyemangat. Iya biasanya kan Bu Bodan yang iklan yang ini nih yang. Kalau dikasih lagu Dini Ali dinyanyi Dini. Lagu apa tuh Pak? Lagu dangdut. Lagu bukan sama lagu apa Dini? Lagu TikTok Bu Bodan. Abang jago. Apa? Dini harus ngasih lagu Bu Bodan untuk semangat. Coba Dini nyanyi coba. Nah, cobalah Din nyanyi Din. Tuh Bodan nyanyi buat Bodan semangat nyanyi lah. Oke, nyanyi Din, semangat Din. Tambah deh nyanyi Pak. Nyanyi judulnya kue lapis lah, apa-apa. Kan biasa megang mic Din. Din, lomba buat iklan kue Dini, Din. Coba Dini coba bagaimana pesan iklan untuk menjual kue lapis ini berlaku gimana coba? Ikan Din. Coba. Tarik sis. Melalui YouTube. Tarik sis, semongko. Melalui YouTube. Melalui YouTube.
Ya, melalui YouTube. Ya, gua Din, mantap. Mantap. Cuma mantap saja. Nak jujur ke lapisnya. Gitu kan. Jadi ngelawak. Mohon maaf Bapak, karena kue lapisnya belum ada, jadi susah ngomong Pak. Nanti ya Pak, lebaran ke rumah kami Pak. Ayolah, nanti tuh Dini undang lebaran ke Mbak Dini untuk makan kue lapis tuh, diajak tuh. Bapak aja yang diundang. Janganlah Bapak suruh ke rumah, kue lapisnya lah ke rumah Bapak. Ayo Mbak. Oh iya itu. Gitu tuh, ini enggak ada. Tak tanggap dia, kue Thailand dia tak tanggap tuh. Iya Pak, itu lah. Pak, maklum lah, loading lama Pak. Oke, jadi itu ya pertanyaannya ya kan, pertanyaannya itu konsumen kayak gitu. Kita coba lihat ini ya, lihat teorinya. Tadi kan yang bebas kan teorinya coba kita. Tapi pakai bahasa Inggris semua nih. Ini bahasa Inggris semuanya. Ini kami Pak. Ini kalau Dini bisa bahasa Inggris nih, Dini udah jagonya bahasa Inggris. Jago Dini bahasa Inggris Pak. Kan? Jadi, Pak enggak jago Pak, sumpah Pak enggak jago. Penggunaan sosial media dan dampaknya pada pelaku konsumen. Jadi sosial media itu sangat berdampak pada pelaku konsumen. Kenapa sangat berdampak kira-kira? Karena banyak milenial ini memang suka di sosial media kan, apa-apa sosial media. Tidur juga, ya, Pak. Sambil tidur, sambil duduk, apa selalu di kantor ke di mana saja tetap dia buka namanya sosial media kan. Media. Nah, berdampak. Karena itu maka perusahaan itu harus dibeli kan, harus beradaptasi kan. Jadi kan banyak perusahaan itu memasang iklan, menjual produk melalui sosial media kan. Karena di sini sosial media itu sangat berdampak pada pihak konsumen. Nah, ini di sini dalam konteks ini travel holiday nih. Nah, jadi di sini apa dampaknya? Lepas sekilas ya, tidak semoga. Kilas-kilas. Pertama ini sosial media atau apa kan sejarahnya kan web ya. Yang masuk sosial media itu apa saja sosial media tuh, gitu kan? Apa tadi sini? Banyak jadi. Nah, coba dibaca-baca nih kan. Baca-baca. Misalnya kalau Anda ini gini, Anda ini mau bepergian kira gimana? Nah, Anda mau pergian, mau berlibur. Untuk mencari informasi tentang libur kan, apakah Anda menggunakan sosial media tidak? Gitu kan? Gitu. Pakai Pak. Pakai kan? Traveloka Pak. Apa informasi apa yang Anda cari kalau Anda berlibur itu kira? Traveloka Pak. Atau Traveloka. Oke, itu medianya kan. Tapi kalau misalnya kalau Anda mau cari hiburan tuh apa yang informasi apa yang Anda cari? Tiket pesawat. Tiket pesawat lagi. Pesawat. Hotel Pak. Hotel. Nah, destinasi wisata. Destinasi kan. Terus mengevaluasi kan, sebagainya kan. Lalu kita ini baru ini. Sama benar ada keisi ini banyak di sini satu buku nih. Banyak kan? Pak, ratusan halaman itu Pak. Berapa lama tuh? Ratusan halaman lebih. Bahasanya bahasa Inggris semuanya. Nih. Ringkasnya. Itu intinya memang penting ya. Nih. Ya, Pak. Jadi gini, sosial media ini ya, sosial media ini mempermudah orang ya. Sosial media itu mempermudah orang untuk mengekspresikan dan membagi gagasan, betul nggak? Iya Pak, betul Pak. Anda punya usaha, Anda punya produk yang dijual, Anda ingin mengungkapkan apa tentang produk Anda dan membagi produk Anda kepada orang lain, ya biasa gunakan sosial media kan? Kayak gitu. Jadi sosial media itu mempermudah orang konsumen kan, siapa saya pengusaha, konsumen, ya kan, kan, untuk mengungkapkan dan membagi ide, gagasan dan pendapat dengan pihak lain, gitu kan. Ada orang yang menggunakan Facebook untuk membagi ide, ingin menjual kan, itu. Kenapa Facebook? Karena sebagian besar orang di dunia ini menggunakan Facebook. Jadi dari media sosial itu mana yang paling banyak media sosial apa yang paling banyak digunakan? Dibandingkan apa dari Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, LinkedIn dan sebagainya itu mana yang paling banyak digunakan oleh manusia di dunia ini? Kira gitu kan? Facebook Pak. Facebook enggak kan? Facebook yang ke atas. Nah, jadi itu ya.
Jadi kan kalau di Facebook kan udah ada halaman sendiri, page kan. Banyak orang itu membuat page, nah, halaman, ya kan? Kita diundang untuk menyukainya supaya kita nanti melihat ada apa di page itu kan? Ada page, misalnya kalau di ini buat kue lapis, nanti buatlah page di Facebook, page kue lapis kan? Nanti di situ dikasih foto-foto kue lapis yang aneka ragam warna, rasa kan, bentuknya gimana, sehingga konsumen tertarik untuk membeli kan gitu. Dan juga di Facebook ada nawarkan iklan gratis yang bayar karena memasang iklan melalui Facebook dan sebagainya. Kenapa di Facebook iklan? Karena banyak orang tuh menggunakan Facebook. Setelah Facebook mungkin Instagram kali ini enggak? Setelah itu mungkin Instagram. Mungkin Instagram ini menempatkan kedua setelah Facebook gitu kan. Instagram pun banyak banyak foto-foto kan dan sebagainya kan. Nanti ada komentar gitu kan. Tinggal ikuti, follow. Semakin banyak diikuti, makin bagus kan. Itu Instagram kan, video-video bisa di-share situ dan sebagainya. Nah itu. Sekarang dulu banyak orang Instagram kan gitu. Dulu Twitter, Line kan, ada Line kan, Twitter, WhatsApp, itu dulu banyak. Itu sosial media semua. Jadi itu penting tuh. Jadi semua sosial media mempermudah orang. Nah, sekarang banyak perusahaan itu juga yang menjual produk memasarkan melalui sosial media. Nah, karena dia pengusaha itu udah melihat perilaku manusia kan. Yang gitu. Kalau Anda sebagai pengusaha tidak melihat perilaku manusia, tidak melihat perkembangan zaman, Anda akan ketinggalan, ya kan? Anda punya usaha tapi tidak pernah menggunakan sosial media. Kalah Anda. Susah kan? Karena apa kan banyak konsumen kan banyak orang kan udah menggunakan sosial media tuh. Ya kan gitu. Semua orang rata-rata dari anak kecil anak kecil udah pandai sosial media kan, sampai nenek kakek pun ada yang menggunakan sosial media, gitu kan? Nah itu jadi udah tidak asing lagi ini ya. Jadi kalau Anda punya usaha tidak pakai sosial media rugi itu ya, rugi, ya kan juga. Jadi di sini sosial media juga bisa memungkinkan orang untuk saling berkomunikasi, ya kan? Antara Anda pengusaha, antara business to consumer, ya. Jadi melalui Facebook itu Anda bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan konsumen Anda kan. Jadi Anda punya Facebook, jangan nama Anda nama usaha kue lapis, usaha apa, kayak di airline kan misalnya perbankan kan, bank apa gitu kan. Nanti isinya itu tentang produk perbankan. Jadi kalau ada konsumen nasabah punya ada chat roomnya kan, ada ruang chat, nah, itu bisa berkomunikasi kan. Apa produk perbankan ditawarkan, apa manfaatnya. Nah, itu saya ada produk baru chat situ. Ini manfaatnya. Ya kan? Nanti kalau konsumen mau minta informasi tentang produk perbankan, bisa melalui chat room, silakan hubungi kami kan, melalui WhatsApp juga bisa, melalui juga bisa, dan di inbox juga bisa. Itu kan caranya. Jadi jasa juga memungkinkan orang itu untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Antara B2B, business to business bisa, business to consumer bisa, atau sebaliknya consumer to business juga bisa kan? Nah, itu bisa. Jadi itu ya, itu manfaat Facebook. Jadi ini ya. Jadi namun demikian, apa sih arti pentingnya sosial media? Nah, gitu kan? Apa arti pentingnya sosial media itu? Tidak putus tempat. Kan di dunia maya semua kan? Tidak putus tempat, ya kan? Di dunia maya, virtual semuanya kan? Tidak putus tempat. Waktunya bisa waktu tanpa batas kan? Kan gitu. Kan di dunia maya waktunya ada konsen waktu kan, dibandingkan kalau dibandingkan dengan itu metode komunikasi sosial beda kan, ya kan beda jauh. Kalau di kan konsumen kan udah virtual kan. Kalau komunikasi metode komunikasi sosial apa saja misalnya tuh yang tradisional, komunikasinya apa contohnya? Apa? Contoh metode komunikasi ini tradisional apa tuh? Contohnya tuh. Itu. Surat kabar, tradisional kan? Iya, Pak. Saya tertulis kan, akan makan waktu tuh. Perlu untuk buat surat kabar, perlu tempat kan? Perlu ruang kan? Ya, Perlu Pak. mesin cetak, macam-macam kan? Nah, kalau pakai sosial media kan tidak perlu ruang. Tidak perlu cetak. Waktu kapan saja bisa kan? Kalau enggak. Tapi kalau pakai yang komunikasi tradisional, berita tuh bisa kalau udah itu nanti kurangnya itu di mana, dibakar atau dibuang, kurang di macam-macam kan itu. Nah, itu tidak efisien kan.
Nah, jadi itu. Jadi kita bisa menghemat efisiensi gitu kan. Kemudian juga jadi dengan sosial media itu memasang alat-alat online. Jadi sehingga orang bisa sharing ke multimedia. Sangat mudah penggunaannya gitu kan. Nah itu. Jadi untuk sosial media. Gitu kan. Nah di sini ya selama bertahun-tahun ini sosial media yang paling suka itu apa? Facebook. Nah, itu Facebook. Yang paling berhasil itu Facebook. Kalau kita lihat di sini ini yang aktif menggunakan Facebook ini berapa? 1,3 billion orang nih ya. Lebih dari 50% orang tuh menggunakan Facebook. Ini tahun 2014 nih ya. Jadi pada tahun 2014 ini sebanyak 50% orang penduduk dunia ya, penduduk Indonesia, penduduk dunia ini menggunakan Facebook. 50% lebih. Atau sekitar 1,3 billion. Apa billion tuh? Miliar kan? Ya. Miliar orang setiap hari menggunakan. Setiap hari tuh kalau Twitter hanya ini 500 juta Twitter. Nah, Twitter 500. Jadi 500 tweet itu 500 per hari. Per hari 500 juta tweet, ya kan? Biasanya kalau satu hari berapa tweet adalah kuat. Siapa yang suka main Twitter sini? Ada enggak? Jarang ya, Kang ya? Karena Twitter kalau jangan kayak Twitter dulu, Twitter sering ya. Sebelum munculnya apa tuh ada Facebook, tapi Instagram tuh Twitter, kayak tweet tidak. Tapi untuk politikus tuh masih kok Twitter masih juga digunakan kan? Kayak blog tuh ya. Nah, begini. Ini contohnya nih. Ya. Jadi maka kan banyak orang tuh menggunakan Facebook untuk berbisnis, gitu kan? Nah, jadi perilakunya gimana sekarang orang? Lihat perilaku orang gimana kan? Nah, ini coba ya. Permintaan akan apa nih turisme untuk rekreasi, untuk berlibur atau untuk bersenang-senang, ya sejauh ini mengalami krisis, ya kan? Terutama karena ada dampaknya apa? Dampaknya konsumen, ya kan? Karena konsumen ini kan sudah makin pintar, dah kan? Makin kritis kan? Nah, konsumen kan mengkritis kan? Nah itu. Jadi bagaimana supaya pengusaha itu selalu berdekat dengan konsumen? Nah, itu berarti ini harus pelajari itu di titik. Bagaimana pelaku konsumen tentang liburan kan? Tentang wisata nih, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau Anda punya travel, Anda harus gencar mempromosikan melalui sosial media, gitu kan? Ya gitu kan. Kalau melalui komputer sulit ya, karena kan itu tradisional. Kalau melalui sosial media tuh enak, HP kan, sehingga bisa dibuka di HP dan sebagainya, itu kan cepat itu kan, sampai ke tangan konsumen itu. Ya, ini dia ya. Ini banyak sih ini. Itu sosial media ya, intinya itu. Ya intinya itu. Jadi sangat penting ya untuk pelaku konsumen. Anda coba amati di Pontianak gimana? Kalau bagaimana orang Pontianak nih? Coba, menurut Anda gimana pengamatan? Milenial Pontianak gimana? Dalam berbelanja, dalam membeli satu produk gimana? Coba. Siapa berpendapat? Banyak di Facebook sih, Pak. Hah? Di Facebook banyak, Pak. Ya kan biasanya kan di marketplace-nya tuh, Pak, kan ada tempat untuk orang jualan tuh. Banyak di situ, Pak. Banyak jualan apa-apa kan banyak. Dan bagaimana perilaku anak-anak Pontianak nih, anak mudanya, milenialnya? Dalam membeli gimana? Misalnya dia membeli baju, bagaimana baju? Hah? Banyak beli online sekarang. Online sekarang enggak. Jadi melalui apa? Melalui sosial media berarti kan? Sosial media, Pak. Nah. Bentar ya. Coba. Ada telepon dulu. Halo. Waalaikumsalam. Besok malam dah. Dan besok malam kan apa pun yang nanti besok malam dah masuk cerita. Tadi satu gitu. Nanti susah nanti membedakan. Kan pakai udah dengar mana? Udah. Dia 6 minggu gitu bilang. 6 minggu gitu. Waalaikumsalam. Nah itu ya. Ada pertanyaan? Ini banyak nih, teori-teorinya banyak nih kan. Nah, ini coba nih. Nah, ini gambar apa nih? Nah, ada gambar nih. Ini ada gambar kan. Nah, jadi ada yang dreaming, ada dreaming apa bermimpi, bercita kan, bermimpi. Ada yang
sebelum perjalanan, ada yang selama perjalanan kan, ada memilih tempat di mana kita berlibur kan. Nah, jadi waktu misalnya ini Anda berlibur, ya kan? Anda berlibur terus menggunakan media sosial selama Anda berpergian, ya kan? Ini di gambarnya nih. Pertama, sebelum Anda memilih tempat tujuan, apa yang lakukan kalau Anda mau berlibur? Mencari apa dulu? Cari ide kan? Kan mau libur nih, katanya bulan depan mau libur 1 bulan katanya ya. Tidak kerja, tidak kuliah, sebulan libur. Nah, Anda punya apa? Punya Anda mulai cari ide nih. Kemana kita ya? Gitu kan? Lo enggak? Ke Bali. Ya, lo enggak? Liburan, Pak. Nah, kemana kita nih? Kalau kita libur, kita mau pergi kemana? Gitu kan? Bali. Coba cari tujuan lah, Pak ya. Nah, ini 4% gini. Jadi sebanyak 44,5% ini mencari ide. Nah, kemana kita pergi nih? Kapan kita mulai? Pergi kemana kita untuk liburan nih? Apa yang kita lakukan untuk liburan kan? Nah ini. Kemudian mencoba untuk merinci pilihan tujuan kemana. Dan tulis tuh tujuan ke sini kan? Ya kan? Mana tujuan kita nih? Depan kemana? Nah, berdiskusi kan gitu kan? Bertukar pikiran, berbagi ide. Nah, ini semua kan bisa melalui apa? Bisa melalui sosial media kan? Cari informasi kan? Betul nggak? Oh, kita ke sini cari di Google, cari di Instagram atau di Facebook, chattingan kawan kan, dan sebagainya. Ini kan trying to narrow down my choice of destination. Kemudian ini mengkonfirmasi bahwa sih pilihan saya itu sudah tepat nih kan. Kalau saya misalnya libur ke Bali cocok nggak kira udah tepat belum, gitu kan? Nah, kan bisa berkomunikasi kan, nah, gitu. Nah, kan ini komunikasi. Nah, ini sebelum perjalanan. Nah, udah itu mencari informasi, kemudian setelah itu barulah melaksanakan liburan, kan gitu kan? Ini sama perjalanan nih. Jadi waktu perjalanan itu Anda cari juga atraksi apa di Bali itu apa? Udah ke Bali kan? Udah sampai ke Bali nih kan? Baru udah sampai ke Bali ke apa atraksinya nih? Nah, itu kan? Itu during trip tuh. Lama di Bali, kira ada apa sih? Ada cara apa di Bali? Ada perjuangan apa di Bali kan? Nah, kita hari besok ke sini, lusanya ke sini, gitu kan? Lo enggak? Nah, itu tuh perlu informasi kan? Perlu cari itu di mana cari informasinya? Melalui sosial media? Sosial media, semua kan? Lo enggak? Nah, kan gampang. Oh, kalau di daerah ini ada apa? Buka situ, ketik situ kan? Ada ini. Di mana beli tiketnya? Di sini, gitu kan? Nah, semua ini dari sosial media. Ini peran sosial media gitu kan? Jadi sosial media itu berperan dalam membantu Anda melakukan perjalanan, kan gitu. Terus dalam mencari informasi, mencari tempat-tempat yang bagus selama Anda perjalanan, kan? Di mana Anda nginap, makanan apa yang enak di sana, itu kan? Betul nggak? Nah, itu kan? Dan nanti bisa berkomentar. Nah, Anda nanti bisa berhubungan dengan travel agent-nya. Nah, Anda mau charter kan? Nanti siapa di tour guide-nya, pilih kan nanti untuk cari informasi. Inilah sosial media ini sangat berperan dalam Anda selama Anda berpergian gitu. Ya, dalam berpergian. Ini penting nih. Ini namanya penggunaan sosial media selama Anda berpergian. Jadi kan, ini kalau itu ya, jadi Anda bisa melihat di situ semuanya. Sama-sama gitu. Kalau misalnya Bapak juga mau pergi, lihat di Facebook, lihat di Google ya. Mau kemana nih? Ke Lombok. Nah, kita klik Lombok, ada apa di Lombok kan? Kata nanti Lombok apa di Bali. Kita banding-bandingkan tempat tujuan kita libur kan. Ada apa di Lombok, ada apa di Bali. Nah, kita ngambil informasi dari melalui sosial media kan. Udah begitu, udah. Nggak perlu kita ke kantor ini, nggak perlu kan? Ya, kita nggak perlu ke kantor, kita cukup di rumah aja. Buka HP kan, buka laptop, ya kan? Nah, saya udah tahu informasi. Dulu semua ada sosial media kan. Kalau kita minta informasi, cari dulu pergi kemana gitu kan, sulit kan? Ya, Pak. Sulit, kan dengan ada sosial media, tidak perlu kita keluar rumah, tidak perlu kita mandi, tidak perlu makan, tidak apa sambil minum kopi, bisa di rumah, bisa mencari tempat liburan kan? Kan gitu. Tempat makan juga dicari sosial media, Pak. Gimana? Cari tempat makan juga di sosial media bisa kebantu, Pak. Bisa kan? Nah, macam-macam itulah penggunaan manfaatnya sosial media.
sumber daya manusia kan sudah gini kan, kita kalau mau cari keluar dulu kan. Ya, Pak. Nah itu perlu macam-macam lah itu. Ini gambarnya nih. Nah, nih. Berapa persen? Ini itu pertama itu dulu. Sebagai saat kita mencari ide dulu. Nah, ide ini mau kemana kita pergi untuk liburan tuh mana? Itu dulu idenya kan. Seperti itu. Kalau ada berlibur segitu loh. Lo enggak? Kalau ibu libur panjang gimana bu? Idenya apa? Kemana kita ya? Kan gitu kan? Iya, Pak. Kemana ke? Enggak, kalau di rumah aja lah, enggak gitu kan? Tapi ada ide dari anaknya, idenya dari anak, dari suami atau istri kan? Biasanya kalau sosial media juga menampilkan gambar-gambarnya tuh Pak, Oh ya, foto-fotonya jadi lebih menarik gitu kan. iya betul. Itu kan gitu. Jadi kita ini sebelum berlibur nih kan, nah, ibu kerja nih. Ini kan bulan November kan, nanti Desember mau libur, ada libur 2 minggu. Pasti bikin ada ide kan, kemana kita mau, apa kita buat libur 2 minggu nih gitu kan? Itu ide namanya kan. Nah, itu persen gitu. Ya kan gitu. Ada juga kalau libur enak di rumah aja lah. Itu ada nggak gitu kan? Di rumah aja lah. Itu enggak banyak. Tapi sebagian besar orang tuh berpendapat kemana kita ya libur 2 minggu nih. Desember nih kan lama nih 2 minggu libur nih. Kita kemana nih ya? Nah gitu kan? Itu ide. Nah, itu ide. Mencari ide untuk pergi untuk ngisi liburannya tuh, gitu kan? Ada kan? Rumah aja lah, santai di rumah, tidur di rumah aja lah, gitu kan? Ada gitu, tapi itu sedikit, tidak banyak. Yang sebelum besar tuh pasti aja ide untuk berlibur, untuk pergi, ya kan? Untuk pergi keluar, gitu kan? Untuk cari pemandangan, cari untuk refleksi dan sebagainya, gitu kan? Udah ada ide, kita mau liburan nih, kita pergi keluar kota aja ya. Buat tentukan di mana yang mau dituju. Libur ke mana nih? Tulis di daftar. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu kan? Cari informasi kan. Oke, saya udah pilih, saya mau ke Lombok gitu. Itu pilihan kan. Saya mau ke Lombok. Oke, udah cari Lombok tuh. Anda cari informasi lagi kan tentang Lombok, kan gitu. Apa tuh Lombok? Di mana lokasi Lombok? Ada apa di Lombok kan? Tempat pusat yang bagus di Lombok, gitu kan? Itu cari informasi dulu itu. Itu waktu kita mencari informasi melalui sosial media, gitu kan? Gitu. Kita tidak perlu capek-capek lagi mencari tentang hotel, tentang penginapan, tentang acara-acara di sana kan? Tentang kendaraan, itu kita bisa melalui sosial media. Ini paham kan? Paham kan? Paham, Pak. Ini baca-baca nih, baca gitu. Baca-baca gitu kan. Ini perilaku semuanya. Ya. Ini sebenarnya penelitian ya. Ini ada penelitian itu apa tujuannya untuk menjelaskan penggunaan dan dampak sosial media pada perilaku konsumen, gitu kan? Bagaimana kegunaan sosial media dan bagaimana pengaruh sosial media pada perilaku konsumen. Ini hasil penelitian ya, penelitiannya. Jadi sini tujuannya ada 3 nih. Ini tiga. Pertama menjelaskan kegunaan sosial media, menjelaskan dampak sosial media selama proses perpergian atau libur itu gimana kan. Kemudian mengungkapkan fungsi-fungsi sosial media. Apa fungsi sosial media bagi pebisnis, kan? Mengusulkan model yang tepat untuk dapat memahami, menggunakan dan mengetahui dampak dari sosial media. Ini dia. Dan juga menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang sosial media. Ini dia tujuan apa itu penelitiannya ini. Ya, jadi dari itu, dari hasilnya, bagaimana hasilnya? Hasilnya itu ya pertama bermanfaat, berdampak pada perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, gitu kan? Itu hasil akhir dari penelitian ini, gitu kan? Ada pertanyaan kira-kira? Jadi di sini memang diharuskan sekarang ya, diharuskan perusahaan itu harus memahami sosial media sekarang. Semua pengusaha itu harus paham tentang sosial media, kan gitu. Apa di perbankan, apa di RI atau apakah dia pengusaha sendiri kan itu harus paham tentang sosial media. Punya HP harus bisa menggunakan perangkatnya, itu kan sosial media HP apa saja itu pandai menggunakannya. Bagaimana cara memasang iklan di sosial media, Facebook dan sebagainya kan gitu. Ada yang mau tanya kan? Jadi di sini jadi disimpulkan bahwa
dari semua penelitian, studi yang ada, berusaha untuk menjelaskan peran dan dampak sosial media. Ya, apa peran sosial media, apa dampaknya, ya kan? Jadi pertama pada konsumen, ya, bagaimana menerapkannya dan sebagainya, kan gitu. Itu, ya. Paham lah nih kira-kira. Nah itulah ya. Itu jadi intinya nih di era sekarang ini pengusaha itu harus friendly dengan sosial media kan. Kalau kita tidak friendly agak sulit. Oke, itu aja ya dari materi hari ini untuk konsumen ya. Tadi nanti 2 minggu ada ujian kan, ujian semester. Nah di Google Classroom udah Bapak kasih soal-soal UTS ya. Tinggal jawab. Nanti dikumpulkan pada pas ujian. Nanti ada kumpulkan di Google Classroom Bapak, ada nggak dari panitia ya? Jadi nanti Anda di 2 tempat. Satu Google Classroom panitia. Yang kayak dulu tuh kan ada kode kan. Itu lama tuh, Bapak tidak suka kayak kode lama. Bapak tidak bisa buka sendiri. Maksudnya tidak suka. Nanti juga kumpulkan ke Google Classroom Bapak yang ini ya, yang Bapak ya itu ya. Satu di Google Classroom panitia, satu di Bapak ya. Jadi Bapak cepat membacanya, mengisinya. Kalau di panitia nanti lama ngoleksinya tidak bisa susah. Ya. Sampai kode-kode tuh kan, ada kode ini kan, nah itu susah. Memang enggak praktis itu kan. Ya kan? Harus langsung masing-masing dosen ya lah, udah. Kan dosen udah punya Google Classroom enggak kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, gitu. Nah, itu ya. Jadi kita akhiri, silakan dari Bu Bondan, kira-kira apa manfaat apa yang Anda dapatkan dari kuliah pada malam ini? Silakan Bu Bondan. Mohon maaf Pak, malam ini saya tidak terlalu banyak aktif karena saya kurang enak badan Pak, karena baru pulang dari kantor. Tadi pas pulang ada rapat bentar, baru sampai langsung. Ya, terima kasih karena pada malam ini materinya, apalagi tentang media sosial, sangat bermanfaat bagi saya Pak, apalagi saya bekerja di RRI. Karena secara nggak langsung juga bisa mempromosikan program-program yang ada di RRI kepada mitra-mitra seperti apa penggunaan media sosial. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, saya kembali. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dan materi-materi yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterima dan bisa diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari dan juga di lingkungan pekerjaan juga Pak. Sekian Pak, terima kasih. Bu Mariani. Ya Pak, terima kasih Pak. Apa yang tadi sudah Bapak paparkan tentang sosial media itu memang ternyata sosial media memiliki peran yang sangat penting bagi para pemasar juga bagi para konsumen karena sangat terbantu sekali dengan adanya sosial media itu lebih mempermudah kemudian memperpendek jarak juga Pak untuk kita bisa sampai kepada konsumen-konsumen kita di berbagai tempat gitu Pak. Jadi sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan ini juga bisa nanti kita ke depan bisa melaksanakannya mungkin untuk kegiatan-kegiatan secara pribadi gitu Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Fikri. Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas penyampaiannya yang diberikan kepada kami Pak. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua dan untuk bisa ke depannya dan kesehari-hariannya. Terima kasih Pak. Oke, sama. Dini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan yang saya dapat hari ini media sosial itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif seperti untuk berbisnis atau mengenalkan produk ke konsumen. Ya, oke. Aja sih Pak. Denny Harlan. Ya Pak. Terima kasih Pak untuk materi malam hari ini. Kami juga jadi tahu bagaimana menggunakan media sosial, terus apa itu media sosial. Semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari dan di dunia pekerjaan Pak. Terima kasih Pak. Gue pindah. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak untuk penyampaian materinya di kuliah malam ini Pak. Alhamdulillah sangat bermanfaat Pak. Jadi kalau saya tarik kesimpulannya tadi intinya ya media sosial ini
kayak kita ngikutin perkembangan zaman sih Pak, karena memang udah zamannya juga Pak ya. Jadi memang sangat kita butuhkan lah, baik kita dari sisi penjual ataupun dari sisi kita mau beli gitu Pak. Mungkin itu sih Pak, cukup sekian Pak. Terima kasih Pak. Rehan. Oh iya Pak, siapa? Jadi terima kasih Pak telah menyampaikan materi kuliah pada malam ini, karena media sosial mungkin sangat penting Pak untuk perkembangan bisnis pada saat ini, dan tidak dibandingkan kalau misalnya tidak ada media sosial pada saat sekarang bagi penjual atau pembeli Pak. Terima kasih Pak. Jessica. Iya Pak. Terima kasih Pak untuk materi malam hari ini. Kesimpulan yang saya tangkap sih Pak, menurut saya itu sosial media sangat bermanfaat bagi kita. Tergantung kita memanfaatkannya lagi sih, karena itu bakal menjadi dampak positif bagi kita semua juga. Karena untuk menjalankan bisnis juga kita sangat memerlukan sosial media, apalagi di saat seperti ini Pak. Apalagi pandemi gini kan Pak, jadi kita lebih jaga jarak, jadi kita bisa mengiklankannya juga via sosial media gitu. Terima kasih Pak. Nah, besok ya perilaku itu sudah absen ya absen ya. Besok udah pakai Zoom ya. Besok Siap Pak. Absen ya, absen di komentar ini soal ujian UTS perilaku ada kan? Yang perilaku organisasi ya Pak ya. Situ ada soal UTS perilaku organisasi. Nah, nanti di komentar itu absennya ya. Oke Pak. Besok Pak. Oke Pak. Jam Pak, mohon izin nanya boleh Pak? Boleh. Govinda Pak. Jadi saya mau nanya ini Pak, kalau untuk kami yang semester 5 ini memang belum bisa ikut TOEFL Pak ya? Menunggu semester 7 dulu Pak ya? 6 akhir boleh nanti, 6 akhir. Oh, 6 akhir boleh Pak ya? Boleh. Nah, maksudnya kan lebih cepat lebih baik Pak. Kan itu TOEFL 2 tahun itunya, ada waktu 2 tahun. Jadi harus pakai strategi, jangan awal-awal nanti 2 tahun kesagi 2 kali tes. Oh, siap Pak, siap Pak. Siap Pak. Nanti 6 akhir kami ajukan Pak ya? Ya, 6 akhir nanti. Boleh. Siap Pak, makasih Pak. Ya, jadi besok cuma itu ya absen, nanti lihat soal organisasi dan itu dicari di Google ya, jawabannya gimana itu kan. Oke Pak. Oke ya, Oke, makasih. Pak, siap. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Pak. Salam.